Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang hasil kerja kami tentang metode statistika non-parametrik, yaitu pada bab 7 yang beranggotakan saya sendiri, Riki Nur Hendrawan, kemudian ada Yesi Rosita Rahmawati, kemudian Intan Mahmudah, dan Rosa Anggun Karisma. Penggunaan metode non-parametrik. Kapankah metode non-parametrik perlu dipakai? Metode ini harus digunakan untuk situasi berikut, yaitu yang pertama, apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber sampel. Kemudian yang kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal, dan yang terakhir, apabila data nominal digunakan. Selanjutnya ada uji tanda atau single test. Prosedur uji tanda didasarkan pada tanda negatif atau positif dari perbedaan antara pasangan data ordinal. Pada hakikatnya, pengujian ini hanya memperhatikan arah perbedaan dan bukan besarnya perbedaan itu. Yang pertama, prosedur uji tanda dengan sampel kecil. Yang pertama yaitu menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, memilih taraf nyata. Yang ketiga, menghitung frekuensi tanda. Kemudian yang keempat, menentukan tanda beda antara pasangan observasi. Yang kelima, menentukan probabilitas hasil sampel yang diobservasi. Kemudian yang keenam, penarikan kesimpulan statistik tentang hipotesis 0. Uji tanda stick test. Yang kedua, prosedur uji tanda dengan sampel besar. Jika jumlah sampel cukup besar dan jika pendekatan normal menerima terhadap distribusi binomial, maka aturan pengambilan keputusan yang berlaku sesuai dengan aturan distribusi Z, di mana rasio krisis CR dari mulai Z dihitung sebagai CR sama dengan 2R min N kecil per akar N kecil, di mana R sama dengan jumlah tanda positif dan N kecil sama dengan jumlah pasangan observasi yang relevan. Uji peringkat bertanda Wilks-Jackson. Prosedur uji peringkat bertanda Wilks-Jackson yaitu yang pertama, A. Menyatakan hipotesis, dan B. Menentukan besar dan tanda perbedaan antara pasangan data, C. Menyusun peringkat perbedaan tanpa memperhatikan tanda, D. Pemberian tanda atas peringkat yang telah ditetapkan, E. Menjumlahkan peringkat, F. Penarikan kesimpulan statistik tentang hipotesis 0. Pengujian menurut nilai. Pengujian ini sering disebut sebagai pengujian U, karena untuk menguji hipotesis 0, kasus dihitung angka statistik yang disebut U. Prosedur pengujian Mann-Whitney. Yang pertama yaitu menyatakan hipotesis, yang kedua menyusun peringkat data tanpa memperhatikan kategori sampel, yang ketiga menjumlahkan peringkat menurut tiap kategori sampel, dan menghitung statistik U. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan statistik mengenai hipotesis 0. Untuk menghitung statistik U, digunakan rumus sebagai berikut yaitu U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1, atau U sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2, yang dimana N1 adalah jumlah data untuk kelompok 1 dan N2 adalah jumlah data untuk kelompok 2. Kemudian untuk R1 adalah jumlah urutan kelompok 1 dan R2 adalah jumlah urutan kelompok 2. Kemudian ada kriteria uji Friedman. Kriteria uji Friedman untuk kas sampel berpasangan. Yang pertama, uji H0 dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu-K. Semua rata-rata peringkat sama. Kemudian ada H alpha dibagi mu1 tidak sama dengan mu-J, atau dalam kurung I tidak sama dengan J, yaitu tidak semua rata-rata peringkat sama. Kemudian yang kedua, hitung C-square 0 sama dengan 12 sigma J sama dengan 1 sampai dengan K T kuadrat J dibagi NK dalam kurung K plus 1 min 3N K plus 1. Kemudian ada C-square
0 sama dengan J square dengan derajat kebebasan K-1. Kemudian ada N, yaitu banyaknya elemen sampel atau sama dengan banyaknya responden yang diteliti. Kemudian ada K, yaitu banyaknya perlakuan atau treatment seperti mode atau cara mengerjakan sesuatu. Kemudian ada TJ sama dengan jumlah nilai peringkat untuk perlakuan J, atau J sama dengan 1, 2 sampai dengan K. Kemudian yang ketiga adalah tentukan nilai alfa, misal 0,05 atau 0,01. Yang keempat, kesimpulannya yaitu tolak H0 kalau Ch square 0 lebih dari sama dengan Ch square alpha K-1. Kalau diterima yaitu H0 kalau Ch square 0 kurang dari Ch square alpha dalam kurung K-1. Kriteria uji Kruskal-Wallis. Prosedur pengujian dan kriteria uji Kruskal-Wallis. Pertama, uji hipotesis 0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan titik mu k. Semua rata-rata sama. Uji hipotesis alternatif, mu i tidak sama dengan mu j. I tidak sama dengan j. Minimal ada dua rata-rata tidak sama. Yang kedua, hitung KW. 12 per n kali n plus 1 dikali sigma dj kuadrat per nj, dimana dia sama dengan 1 sampai k. Min 3 dikali n plus 1. Nj sama dengan panjangnya elemen dari sampel. J sama dengan 1, 2 diksi k. N sama dengan N1 plus N2 plus titik plus Nj plus titik plus Nk sama dengan seluruh elemen sampel. Tj sama dengan jumlah peringkat dari sampel J. Kw sama dengan mengikuti fungsi K kuadrat dan df sama dengan N-1. Yang ketiga, tentukan alfa. Cari Ch square alfa kali K-1 dari tabel K kuadrat. Keempat, kesimpulan. Kalau KW lebih dari sama dengan Ch square alfa kali K-1, hipotesis 0 ditolak. Sebaliknya, hipotesis 0 diterima. Range test untuk melihat keacakan. Prosedur pelaksanaan range test yaitu yang pertama A. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. B. Menghitung jumlah deret. C. Menghitung frekuensi kejadian. D. Menarik kesimpulan statistik. Koefisien korelasi peringkat Spearman. Prosedur penghitungan koefisien korelasi peringkat Spearman yaitu yang pertama, menyusun peringkat data, yang kedua, menghitung perbedaan antara pasangan peringkat, dan yang ketiga, menghitung RS. Untuk menghitung RS, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. Yang dimana N adalah jumlah sampel dan sigma D kuadrat yaitu jumlah seluruh D kuadrat. Menguji signifikansi R. Pengujian yang lebih formal bisa dilaksanakan untuk menentukan apakah benar-benar ada hubungan statistik seperti diisyaratkan oleh RS. Hipotesis 0 biasa ditentukan untuk menyatakan tidak adanya hubungan antara prestasi kursus dan prestasi penjualan, yaitu H0 dibagi RS sama dengan 0. Karena manajer pelatih cenderung berkeyakinan bahwa kursus tersebut akan meningkatkan kemampuan menjual, maka pengujian satu arah ke kanan dapat dilakukan dan hipotesis alternatif akan menyatakan adanya hubungan positif antara prestasi kursus dengan prestasi penjualan, yaitu H1 dibagi RS lebih dari 0. Jika keukuran sampel lebih besar dari 10, kita bisa melakukan pengujian hipotesis dengan menghitung rasio kritis atau critical ratio dibagi CR sebagai berikut. CR sama dengan RS akar dari N-2 dibagi 1 min RS kuadrat. Contoh soal 7.1, ada 18 orang sampel acak karyawan suatu pabrik yang ditugaskan untuk mencoba 3 cara metode M1, M2, M3 untuk dipergunakan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Paling cepat pertama menempati peringkat ranking 1, paling cepat kedua menempati peringkat ranking 2, dan terakhir ranking 3 seperti terlihat pada tabel berikut. Responden karyawan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 18. Selanjutnya peringkat metode yaitu M1, M2, M3 menggunakan peringkat 3 cara metode dalam menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya yaitu uji H0 peringkat metode sama. H kecil peringkat ketiga metode tak sama. Selanjutnya, C-square 0 kuadrat sama dengan 12 sigma TJ kuadrat dibagi NK dalam kurung K plus 1 tutup kurung dikurangi 3N dalam kurung K plus 1 tutup kurung. Selanjutnya, N atau banyaknya sampel itu 18. K atau banyaknya perlakuan itu 3. T1 40, T2 42, T3 26. Sehingga C-square 0 kuadrat sama dengan 12 dalam kurung 40 kuadrat ditambah 42 kuadrat ditambah 26 kuadrat tutup kurung dibagi 18 dalam kurung 3 tutup kurung dalam kurung 4 tutup kurung dikurangi 3 dalam kurung 18 tutup kurung dalam kurung 4 tutup kurung sama dengan hasilnya 8,444. Untuk selanjutnya, alfa sama dengan 0,05. C-square 0,05 dalam kurung 2 kuadrat sama dengan 5,9915 dari tabel KI kuadrat yang ada di halaman 363, bisa dilihat di buku. Di sini di angka derajat kebebasan itu baris kedua, di alfanya itu 0,05 sehingga hasilnya 5,9915. Dan untuk kesimpulannya, karena C-square 0 kuadrat sama dengan 8,444 lebih dari C-square 0,05 dalam kurung 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 5,9915, maka H0-nya ditolak. Artinya, peringkat lamanya waktu penyelesaian pekerjaan untuk 3 metode tersebut itu tidak sama, atau rata-rata peringkatnya tidak sama. Terima kasih. Contohnya yaitu, ada 18 orang pembeli sebagai sampel diminta untuk menjawab pertanyaan senang atau tidak senang terhadap warna kuning, merah, dan biru dari mobil yang akan dibelinya. Senang dituliskan 1 dan tidak senang dituliskan 0. Diperoleh data sebagai berikut. Data asli dan peringkatnya terdapat dalam tabel. Untuk catatan yaitu cara menentukan peringkat. Jika angkanya sama, maka yang diambil rata-ratanya. Ada 3 warna, jadi ada 3 peringkat, 1, 2, dan 3. Kalau angkanya sama, dituliskan 1, ditambah 2, ditambah 3, dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian penyelesaian. Calon pembeli yang pertama yaitu Ali, titik 2, 0,0,0 diperoleh dari tabel anak-anak, 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian yang kedua, calon pembeli Karno, titik 2, 1,1,1 anak panah, 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian calon pembeli yang ketiga itu Charles, titik 2, 0,1,0 anak panah, 3,2,1 anak panah, 1 ditambah 2 dibagi 2, 3, 1 ditambah 2 dibagi 2, hasilnya yaitu 1,5, titik koma, 3, titik koma, 1,5. Kemudian untuk calon pembeli yang keempat yaitu Idrus, titik 2, 1,0,0 anak panah, 3,2,1 anak panah, 3,2 ditambah 1 dibagi 2, 2 ditambah 1 dibagi 2 anak panah, hasilnya itu 3, titik koma, 1,5, titik koma, 1,5. Kemudian yang terakhir calon pembeli Marno, titik 2, 1,1,0 anak panah,
3,2,1. Anak panah 3 ditambah 2 dibagi 2, 3 ditambah 2 dibagi 2, 1. Anak panah itu hasilnya 2,5 titik koma 2,5,1. Kemudian di bawahnya dituliskan uji H0 titik 2 peringkat minat terhadap warna mobil sama, dan HA titik 2 peringkat minat terhadap warna mobil tidak sama. Kemudian hitung chi-square. Rumus chi-square sendiri yaitu chi-square sama dengan 12 dikali sigma TJ kuadrat dibagi N dikali K ditambah 1 dikurangi 3 dikali N dikali K ditambah 1. Untuk hasilnya yaitu N atau banyaknya elemen sampel yaitu 18, K atau banyaknya perlakuan yaitu 3, T1 41, T2 41, dan T3 26, yang dimana T1 merupakan jumlah seluruh peringkat warna mobil kuning, kemudian T2 merupakan jumlah seluruh peringkat warna mobil merah, dan yang terakhir T3 merupakan jumlah seluruh peringkat warna mobil biru. Chi-square sama dengan 12 dikali 41 pangkat 2 ditambah 41 pangkat 2 ditambah 26 pangkat 2 dibagi 18 dikali 3 dikali 4 dikurangi 3 dikali 18 dikali 4, itu hasilnya 8,333. Sigma 0,05. Anak panah K atau banyaknya perlakuan yaitu 3. Jadi degrees of freedom atau DF sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dari tabel diperoleh chi-square 0,05 dalam kurung 2 kuadrat sama dengan 5,9915. Jadi kesimpulannya yaitu oleh karena chi-square 0 kuadrat sama dengan 8,33 lebih besar dari chi-square 0,05 dalam kurung 2 kuadrat sama dengan 5,9915, maka H0 ditolak. Artinya peringkat minat untuk 3 warna mobil yaitu kuning, merah, dan biru tidak sama. Contoh 7.3. Seorang direktur pemasaran ingin menguji hipotesis bahwa tak ada perbedaan rata-rata peringkat harga barang A di 3 pasar, yaitu P1, P2, P3. Yang alternatif ada perbedaan. Dari setiap pasar, dipilih 5 orang penjual sebagai sampel acak. Hasil penelitian menunjukkan data harga barang dalam ribuan rupiah dari P1, P2, P3 sebagai berikut. Itu datanya. Lalu kita masuk pembahasan. Uji hipotesis 0. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Rata-rata peringkat harga sama. Hipotesis alternatif, Mu-I tidak sama dengan Mu-J. I tidak sama dengan J, minimal ada 2, rata-rata tidak sama. Yang kedua kita hitung Kruskal Wallis. Itu 12 per N kali N plus 1 sigma TJ kuadrat per NJ. Min 3 dikali N plus 1. 12 dimana N yaitu seluruh elemen sampel. Dari data ada 15, lalu N plus 1, 15 plus 1, 16, terus TJ itu jumlah peringkat dari sampel J. Jumlah peringkat 1 yaitu 65 kuadrat per NJ sendiri itu banyak elemen dari sampel J, ada 5. Jadi 65 kuadrat per 5 plus dari pasar 2 yaitu 38 kuadrat per 5 plus dari pasar 3 17 kuadrat per 5 dikurangi 3 N plus 1 15 plus 1 yaitu 16 sama dengan 12 per 15 kali 16 yaitu 12 per 20 240, lalu dikali 65 kuadrat per 5 plus 38 kuadrat per 5 plus 17 kuadrat per 5 yaitu 1191,6 dikurangi 3 kali 16 yaitu 48, kemudian 59 dikurangi 58 dikali 48 hasilnya yaitu 11,58. Yang ketiga kita tentukan tarik nyata alfa yaitu 0,05, dimana chi-square 0,05 K-1, K yaitu dari 3 pasar, 3 juga dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi chi-square 0,05
2 sama dengan 5,9915. Itu dilihat dari halaman 363 lampiran 4 distribusi chi-square. Yang terakhir itu kesimpulan, karena KW sama dengan 11,58 lebih dari chi-square 0,052 sama dengan 5,9915, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka baca HA, hipotesis alternatif, itu artinya rata-rata peringkat harga tak sama untuk 3 pasar tersebut. Oke, kemudian kita akan membahas contoh soal 7.4 pada halaman 311. Ya, di situ ada contoh soal 7.4, yaitu ada 5 merek barang, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 dijual harian. Masing-masing itu dijual selama 7, 8, 7, 6, 8 hari. Ingin diuji apakah rata-rata peringkat hasil penjualan harian sama untuk 5 merek tersebut dengan alternatif tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan hasil penjualan dalam bentuk peringkat sebagai berikut. Ya teman-teman, ini datanya harinya sampai hari ke-8, merek sama peringkatnya dari yang pertama sampai yang kelima. Oke, kemudian kita next ke pembahasan. Oke, yang pertama yaitu uji H0 dibagi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Kemudian H alfa dibagi mu1 tidak sama dengan mu P, I tidak sama dengan J. Kemudian kita akan menghitung KW atau kur kelas Wallis, yaitu dengan rumus 12 dibagi N. N itu apa? N itu adalah banyaknya emblem dari sampel J, yaitu ini. Yang mana ya? Ya, yang ini yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini datanya itu yang 2, 5, 7,5 itu dihitung semuanya, yaitu ada 36. Nah oke. Kemudian 12 dibagi N dalam kurung N plus 1 sigma T kuadrat J dibagi NJ min 3N ditambah 1 sama dengan, yaitu 12, tadi N nya itu ada 36, dari tabel sini ada 36, terus N ditambah 1 berarti 36 ditambah 1 yaitu 37. Lah kemudian T kuadrat J itu 77,5 itu dari mana? Yaitu dari ini data nih. Data pertama itu 77,5, data kedua 71, data ketiga 218, data keempat 138, data kelima yaitu 161,5. Nah, itu dikuadratin semuanya ya teman-teman, karena di sini TJ kuadrat, yaitu jumlah peringkat dari sampel J itu TJ, yaitu yang tadi ya. Terus ini dibagi 7, 8, 7, 6, 8 itu dari mana? Itu dari harinya. Nih, itu dari hari yang misal hari pertama itu kan 7, hari kedua itu 8, hari ketiga 7, hari keempat 6, hari kelimanya itu 8, itu dibagi sama itu. Oke, terus dikurangi 3. Terus N itu yang tadi 36 dikurangi ditambah 1 yaitu 37. Kemudian ketemu hasil yaitu 21,537. Kemudian yang ketiga itu mu1 sama dengan 0,05 dari tabel Ki kuadrat Chi square 0,05 dalam kurung 2 yaitu 9,4877. Lah yang 9,488 itu salah penulisan teman-teman ya di buku, mohon diganti dengan 9,4877. Teman-teman bisa lihat di halaman 363, yaitu yang 0,05 kita tarik sampai ke yang di angka 4 yaitu 9,4877. Harusnya ini kan kalau di contoh soal itu 9,488, itu salah diganti jadi 9,4877. Oke, terus yang apa kesimpulannya itu oleh karena KW 21,537
lebih dari G square 0,05 dalam kurung 2 yaitu 9,4877, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata peringkat hasil penjualan dari 5 merek barang memang tidak sama. Jadi kesimpulannya begitu ya teman-teman, mudah dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kami juga di sini masih sama-sama belajar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.